Mari teman-teman kita rasakan kebaikan dan hadirat Tuhan bagi kita pada hari ini. Dari teman-teman ada yang merasa kecewa atau sedih, lelah pada hari ini. Apapun keadaannya kita tetap mengucap syukur ya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, kita pelan dan lihat. Lihat bareng-bareng ya teman-teman, yang bisa on cam silakan on cam. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Amin. Hormat bagi Tuhan. Allah mengasihimu. Yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan. Hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihimu. Allah yang memeliharaku selamanya. Dan lagi teman-teman, kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Nyanyikan sekali lagi, kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami telah bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan.
Dan tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami mau menyembah. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah online kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan pula yang berkati setiap peralatan atau gadget yang menunjang ibadah online kami ini ya Bapak, serta setiap orang yang bertugas dalam pelayanan kami hari ini. Kami campur tangan, Tuhan Yesus campur tangan akan ibadah online ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari teman-teman kita nyanyikan Tuhan selalu menolong. Akan selalu berganti Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah selamanya. Tetap percaya. Biarkan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yakin Tuhan membantu. Kita sekali lagi teman-teman, musik akan selalu berganti, akan selalu berganti. Tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Amin. Yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Yakin Tuhan membantu. Darah Tuhan pelihara dan kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kekhawatiranku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku. Menolongku. Selalu menjagaku. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa balas kebaikan, kami tidak bisa balas kesalahan. Maria, fokuskan hati pikiran kita yang Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Selalu menolongku, selalu
menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat puji-pujian, penyembahan. Kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan kami pada malam hari ini hanya kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati, tolong kami, jadikan hati kami seperti tanah yang gersang, yang merindukan aliran air, yaitu firman-Mu, karena kami percaya hanya melalui firman-Mu, semua kami mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Berkati kami yang lemah Tuhan yang kuatkan, kami yang jatuh hari-hari ini melalui firman-Mu, kami diangkat oleh Engkau, kami yang membutuhkan jawaban daripada Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau beri yang terbaik bagi setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam saudara-saudari semua yang tergabung di dalam ibadah gabungan pada malam hari ini. Saya percaya ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah yang sudah dirancangkan oleh Tuhan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Dan saya percaya ibadah pada malam hari ini adalah ibadah yang sungguh-sungguh di mana Tuhan hadir, Tuhan yang akan merubah setiap hidup kita, Tuhan yang akan memberkati setiap hidup kita, sehingga setelah kita selesai dari ibadah ini, kita tidak sama lagi karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya saya sedang berbicara di depan orang-orang muda yang luar biasa, orang-orang muda yang akan dipakai oleh Tuhan dengan begitu dahsyat. Akan ada banyak jiwa yang dimenangkan dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita semua yang ada pada malam hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kitab suci, di mana sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada satu peristiwa yang menjadi peristiwa yang dikenang oleh semua orang-orang percaya di seluruh dunia, di mana Yesus dia mengajak murid-muridnya untuk mereka perjamuan malam yang terakhir. Mereka makan roti dan minum anggur bersama-sama. Kalau dalam istilah dalam bahasa Inggris terkenal dengan the Last Supper. Jadi mereka perjamuan malam terakhir bersama-sama dengan Yesus. Namun dalam
perjamuan malam terakhir ini, ada banyak hal yang terjadi di sana yang dilakukan oleh Yesus dan juga murid-muridnya. Dan ada juga perkataan-perkataan Yesus yang ditujukan kepada murid-muridnya, di mana Yesus dia memperingati Yudas dan juga dia memperingatkan Petrus, dan juga dia berkata bahwa waktunya sudah tiba, dia akan diserahkan dan Tuhan Allah akan dipermuliakan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-38. Saya percaya bagian firman Tuhan ini sudah sering kita baca, sudah sering kita renungkan, sudah sering kita dengar, atau sudah sering kita khotbahkan. Ayat firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati hidup saya secara khusus pada malam hari ini, di mana ada hal yang terjadi di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Di sana peristiwa yang terjadi adalah Yesus di dalam mereka melakukan perjamuan malam yang terakhir, Yesus dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, hal ini sangat jarang dilakukan oleh seorang yang dianggap nabi. Dia rela membasuh murid-muridnya, karena pekerjaan membasuh kaki ini adalah pekerjaan seorang hamba. Pekerjaan membasuh kaki ini adalah pekerjaan yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh Yesus, yang adalah Tuhan, Yesus yang dianggap sebagai guru, Yesus yang dianggap sebagai bukan sebatas nabi, tapi dia adalah Allah. Tapi yang menarik di sini adalah Yesus, dia melakukan ini, sehingga Alkitab katakan bahwa Yesus, dia bangun, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya kepada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, Alkitab katakan, dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain terikat pada pinggangnya. Dan hal ini dilakukan oleh dia dengan rendah hati. Kembali lagi kepada sejarah dari orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi, kalau orang yang melakukan pembasuhan kaki ini adalah orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang seharusnya melakukan hal ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai hamba. Tapi yang luar biasa di sini adalah Yesus, dia mau rela melakukan hal ini, membasuh kaki murid-muridnya. Seharusnya yang melakukan ini adalah murid-muridnya terhadap Yesus, tetapi sebaliknya Yesus melakukan hal ini. Ini luar biasa, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh Yesus ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dia pribadi yang mau melayani dengan hati yang tulus. Dia satu pribadi yang memberikan teladan kepada murid-muridnya yang sangat baik. Teladan yang harus diteladani oleh murid-muridnya. Itu mereka harus saling melayani dengan kerendahan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang terjadi di dalam perjamuan malam terakhir adalah ketika setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memperingatkan Yudas, di mana Alkitab katakan bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ia memperingati Yudas, dia sudah tahu kalau Yudas itu akan mengkhianati dia. Sehingga ia memperingatkan Yudas dengan tujuan kalau nanti Yudas dia bisa sadar dan berbalik dan tidak mengkhianati dia. Tetapi iblis telah membisikkan ke telinganya Yudas, Alkitab katakan, dan dia telah dipengaruhi oleh iblis, sehingga ia tetap mengkhianati Yesus. Peringatan ini sebenarnya sudah
sudah sangat jelas ditujukan kepada Yudas. Sehingga pada murid-murid pada waktu itu bertanya, waktu Yesus berkata bahwa aku akan diserahkan dan ada yang akan mengkhianati aku. Dan murid-murid Yesus mulai memberikan satu kode. Mereka bertanya kepada murid yang paling dikasihi oleh Yesus pada waktu itu. Dan murid yang paling dikasihi oleh Yesus bertanya kepada Yesus, dan dia berkata bahwa orang yang mengambil roti setelah aku celupkan roti ini ke setelah roti ini dicelupkan dan diberikan kepada dia, dialah yang akan mengkhianati aku. Tetapi pada waktu itu, murid-murid Kristus mereka tidak sadar akan hal ini. Dan Yudas pun, yang dia tahu bahwa pada waktu itu dia yang akan mengkhianati Yesus, dia mengeraskan hatinya, dia tidak mau bertobat pada waktu itu. Dan tidak ada kesempatan untuk dia bisa kembali bertobat kepada Tuhan. Inilah peristiwa yang kedua yang terjadi di dalam perjamuan malam terakhir. Nah, peristiwa yang ketiga di dalam perjamuan malam terakhir, yaitu Yesus dia memerintahkan kepada murid-muridnya, ada perintah yang baru, yaitu mereka harus hidup saling mengasihi. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, dia mengasihi murid-muridnya. Bahkan dia mengasihi semua dunia. Alkitab katakan, bukti dari kasih Kristus adalah ia rela datang ke dalam dunia ini, Yesus rela datang ke dalam dunia ini sebagai hamba yang seharusnya dia ada di dalam kerajaan Allah, duduk di tahta kerajaannya, yang disembah oleh para malaikat-malaikatnya di dalam kerajaan sorga, tapi dia rela meninggalkan kenyamanannya, dia rela meninggalkan atribut-atributnya sebagai raja, dia datang ke dalam dunia ini sebagai hamba, lahir di tempat yang sederhana, untuk apa? Melayani setiap kita, untuk menebus dosa-dosa kita yang ada pada malam hari ini. Ini adalah satu bukti bahwa Yesus dia sangat-sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Bahkan yang terjadi di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia sungguh sangat mengasihi murid-muridnya. Walaupun ada di antara mereka yang mengkhianati dia, dan ada di antara mereka juga yang akan menyerahkan dia untuk digantung di atas kayu salib. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, perintah supaya saling mengasihi diperintahkan kepada Yesus. Itu sebabnya dia berkata di dalam ayat yang ke-33 sampai 34, di sana dikatakan begini. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah ini diperintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka hidup saling mengasihi, dan biarlah semua orang tahu bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Jadi hukum ini, perintah ini harus dilakukan oleh murid-muridnya. Hukumnya tidak bisa ditawar-menawar lagi. Mereka harus hidup saling mengasihi. Mengasihi antar sesama, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang terjadi di dalam perjamuan malam terakhir. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya.
Peristiwa yang terjadi juga yang keempat di dalam perjamuan malam yang terakhir, yaitu Yesus juga memperingatkan Petrus. Karena Alkitab katakan bahwa Petrus dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sampai ayam berkokok. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dia tidak sadar akan hal ini. Dia berkata bahwa Tuhan, aku kalau engkau dibunuh atau engkau ditangkap, aku juga rela memberikan nyawaku untuk mati bersama-sama dengan engkau. Dengan percaya dirinya Petrus berkata demikian, dengan pedenya Petrus dia ingin juga, dia rela juga menyerahkan nyawanya demi Yesus. Tetapi ternyata Yesus memperingatkan Petrus dengan keras bahwa dia akan juga menyangkal Yesus, Alkitab katakan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, ini yang terjadi dalam perjamuan malam terakhir. Peristiwa ini sungguh sangat memberkati hidup saya di dalam kitab suci. Saya renungkan hal ini, saya sangat diberkati, dan saya percaya kita pada malam hari ini juga kita juga diberkati melalui peristiwa ini. Namun hal yang penting adalah apa yang dapat kita pelajari dari kisah perjamuan malam terakhir ini. Perjamuan malam Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah di sini dapat kita pelajari, yaitu kita harus hidup saling melayani. Saling melayani. Tidak ada alasan untuk kita tidak hidup saling melayani. Kadang-kadang orang yang kita layani itu adalah orang-orang yang kadang-kadang itu membuat kita terluka. Kadang-kadang kita melihat orang tersebut dan kadang-kadang kita tidak mau melayani dia karena orang itu kadang-kadang menyebalkan. Kadang-kadang kita sudah memberi yang terbaik untuk melayani mungkin saudara-saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, atau mungkin keluarga kita sendiri. Kadang-kadang kita sudah melakukan yang terbaik untuk melayani mereka. Tetapi kadang-kadang mereka tidak menghargai pelayanan kita. Ini yang seringkali terjadi. Nah, hal ini juga sama dialami oleh Yesus. Ketika dia melayani murid-muridnya, kalau dia mau memakai egonya dia, tentu dia tidak akan mau melayani murid-muridnya. Karena dia sudah tahu murid-muridnya adalah orang-orang yang keras kepala. 3,5 tahun mereka ikut dengan aku, tapi mereka tidak memahami apa yang aku katakan. Mereka tidak mengerti sungguh-sungguh tentang apa yang aku katakan. Tapi Yesus, dia mau melayani dengan sungguh. Sehingga dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan teladan yang baik, teladan yang tidak bisa dikerjakan oleh semua orang. Bahkan seorang pelayan yang baik sekalipun kadang-kadang memiliki motivasi yang salah di dalam melayani Tuhan. Tapi Yesus, dia memberikan teladan yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga diajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita pada malam hari ini, melalui perjamuan malam terakhir, Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus hidup saling melayani. Siapapun dia, siapapun orang tersebut yang kita layani, layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah perintah dari Tuhan langsung kepada kita. Kita harus hidup saling melayani. Melayani keluarga kita, melayani sahabat-sahabat kita yang butuh dilayani, melayani di gereja, melayani dimanapun, melayani di luar gereja, melayani siapapun, melayani orang-orang percaya, bahkan melayani orang-orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup saling melayani. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saling melayani. Bukan saja kita dilayani terus-menerus, tapi kita pun juga harus melayani. Melayani orang yang melayani kita, kita juga melayani orang-orang yang membutuhkan dari pelayanan kita. Hidup saling melayani. Inilah hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Inilah pelajaran dalam perjamuan malam terakhir yang harus kita teladani dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah
Apa yang dapat kita pelajari dari kisah perjamuan malam terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya? Yaitu Yesus mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Yesus di dalam perjamuan malam terakhir, dia sedang menerapkan satu teladan yang baik, yaitu supaya murid-muridnya ketika mereka melayani Tuhan, melayani Dia, mereka harus melayani Dia dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang sungguh-sungguh benar di hadapannya, dengan hati yang tulus di dalam melayani Dia, melayani dengan motivasi yang benar di dalam Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang percaya yang memiliki motivasi yang salah di dalam melayani dan mengiring Dia. Tapi saya berdoa untuk setiap kita yang ada pada malam hari ini, kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita melayani dan mengiring Dia. Inilah doa-doa saya sebagai hamba Tuhan. Saya percaya saya sedang berbicara di depan orang-orang yang luar biasa, yang sedang melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Tidak sama seperti ada beberapa di antara murid-murid Yesus. Tidak sama seperti Yudas yang melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Ketika dia melayani Tuhan, selama dia bersama-sama dengan Yesus, ketika Yesus masih berada dalam dunia, melayani bersama-sama dengan Dia, Yudas dia melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Motivasinya yang tidak benar di hadapan Yesus. Sehingga dia rela mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Dia rela menyerahkan Yesus untuk disalib. Dia rela menyerahkan Yesus untuk digantung di atas kayu salib. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari hal ini. Marilah kita memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Saya percaya kita yang ada pada malam hari ini, kita sedang memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Tidak sama seperti Yudas yang memiliki motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari kisah perjamuan malam terakhir? Yang ketiga, yang dapat kita pelajari yaitu kita harus hidup saling mengasihi. Tidak sebatas kita hidup saling melayani, kita juga tidak sebatas punya motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Tidak sebatas itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, yaitu kita harus hidup saling mengasihi. Inilah hukum yang terutama yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, yaitu kita harus hidup saling mengasihi. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-34 di sini dikatakan begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi, hidup saling mengasihi. Walaupun kadang-kadang orang-orang yang kita kasih itu adalah orang-orang yang menyebalkan. Walaupun kadang-kadang orang-orang yang kita kasih ini adalah orang-orang yang seringkali melukai perasaan kita. Walaupun orang-orang yang kita kasih ini adalah orang-orang yang seringkali menyinggung perasaan kita. Walaupun orang-orang yang kita kasih ini adalah orang-orang yang seringkali tidak mau mengasihi kita, tidak mau menghargai kita, tidak mau peduli dengan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita pada malam hari ini bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Karena Yesus di dalam perjamuan malam terakhir, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dia tetap ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Padahal pada waktu itu situasi pada waktu itu sedang kurang baik karena mereka sudah tahu pada waktu itu sudah tiba saatnya Yesus akan ditangkap, dan para imam-imam kepala pada waktu itu mereka sudah bersepakat untuk menangkap mereka, sehingga pada waktu perjamuan malam terakhir ini mereka melakukannya dengan sifatnya dengan rahasia, dengan tersembunyi. Mereka berjaga-jaga pada waktu itu. Tapi Yesus, Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, menunjukkan kasih-Nya,
bahwa dia benar-benar mengasihi murid-muridnya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau hidup saling mengasihi sesama kita manusia, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang yang ada di luar sana, mengasihi siapapun, kita mengasihi mereka. Dasar dari kita mengasihi mereka, itu sama dengan kita sedang mengasihi Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi ada dua hal, mengasihi manusia, dan juga yang terlebih adalah mengasihi Tuhan. Seringkali yang kita lakukan adalah kita hanya mengasihi manusia, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita pada malam hari ini melalui firman-Nya, yaitu kita mengasihi manusia dan juga kita mengasihi Tuhan. Tuhan katakan di sini, kalau engkau mengasihiku, engkau juga mengasihi, hidup saling mengasihi. Engkau harus hidup saling mengasihi. Itu sebabnya kita harus hidup saling mengasihi sesama manusia dan juga kita mengasihi Tuhan. Nah, kadang-kadang kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga tidak mengasihi sesama kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, jikalau kamu hidup saling mengasihi, maka engkau akan layak di hadapanku. Engkau adalah murid-muridku. Kalau engkau hidup saling mengasihi, engkau adalah murid-muridku yang layak di hadapanku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau hidup saling mengasihi. Tuhan, Dia membuktikan bahwa Dia mengasihi setiap kita sampai pada malam hari ini. Terbukti kalau Dia mengasihi kita, Dia masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah pada malam hari ini. Terbukti kalau Dia mengasihi kita, kita masih bisa bernafas sampai pada malam hari ini. Terbukti kalau Dia mengasihi kita, Dia masih memelihara hidup kita, Dia masih mencukupkan kita dalam segala hal. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita manusia yang berharga di matanya. Dia mengasihi kita. Salah satu bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita, yaitu Dia rela digantung di atas kayu salib dengan darah yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kalau kita mati binasa. Alkitab katakan bahwa yang seharusnya kita ini sudah mati binasa karena dosa-dosa kita. Yang seharusnya Alkitab katakan upah dosa ialah maut karena pelanggaran dari nenek moyang kita. Tapi Dia rela datang ke dalam dunia ini sebagai hamba. Dia rela lahir di tempat yang sederhana. Dia rela disiksa. Dia rela disalibkan, bahkan Dia rela kehilangan nyawanya di atas kayu salib dengan mati di atas kayu salib dengan cara yang tragis. Dia rela, Dia melakukan semua hal ini karena Dia mengasihi hidup kita. Itu sebabnya kalau Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, apa yang Dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, tidak ada alasan untuk kita tidak hidup mengasihi Dia. Hukumnya adalah kita harus hidup saling mengasihi dan juga mengasihi Dia. Tidak bisa ditawar-menawar. Ini wajib kita lakukan dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini, kita belajar 3 hal dari malam terakhir, yaitu yang pertama, hidup saling melayani. Sama seperti Kristus, Dia rela melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya yang seharusnya pekerjaan membasuh kaki murid-murid ini bukan pekerjaan Dia, tapi pekerjaan seorang yang dianggap tidak layak. Tapi Dia mau melakukan hal ini. Dia memberikan teladan kepada murid-muridnya agar supaya mereka juga hidup saling melayani. Dan tidak sebatas ini. Dia mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Dia. Dan juga yang ketiga, kita juga harus hidup saling mengasihi sesama, dan juga mengasihi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus saling mengasihi? Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menempatkan Adam dan Hawa di dalam Taman Firdaus, Alkitab katakan. Dan ketika mereka ditempatkan di dalam Taman Firdaus, ada satu perjanjian yang diberikan kepada Allah, antara Allah dan manusia, di mana ada buah terlarang, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh mereka makan. Tetapi manusia lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah.
mereka makan buah terlarang itu. Dan Alkitab katakan, ketika mereka makan buah terlarang, mereka melanggar perintah Allah, mereka tidak taat kepada Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab katakan juga bahwa upah dosa ialah maut. Manusia mulai terpisah dari Allah karena dosa. Manusia mulai menjauh daripada Allah. Yang semulanya manusia bisa bersekutu dengan Allah dengan begitu akrab dengan Allah. Manusia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Karena dosa yang dilakukan satu kali di dalam Taman Firdaus, manusia terpisah dari Allah. Dan ketika Allah tahu bahwa mereka jatuh ke dalam dosa, Allah datang ke dalam Taman Firdaus mencari mereka. Tapi mereka takut dan mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Karena mereka telah berbuat kesalahan dari hadapan Allah. Dan di sana Allah berjanji melalui para nabi-nabi. Dengan berbagai cara, mereka mulai mendekatkan diri kepada Allah. Supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Mereka melakukan korban-korban yang terbaik bagi Allah. Melalui hewan-hewan yang terbaik bagi Allah. Tapi Allah bilang, aku sendiri yang akan datang ke dalam dunia ini. Aku yang akan menjadi korban yang terakhir. Tidak ada lagi korban-korban hewan sembelihan. Tapi Yesus anak domba Allah, dia yang akan menjadi korban yang terakhir. Dan benar, 700 tahun setelah nubuatan-nubuatan para nabi-nabi, dia datang ke dalam dunia ini melalui seorang perawan Maria. Dan firman Tuhan katakan, ketika Yohanes melihat Yesus, dalam pelayanan Yohanes, dia tunjuk kepada Yesus. Dia berkata bahwa, lihatlah, dialah anak domba Allah yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi korban yang terakhir. Dia yang akan menebus dosa-dosa manusia. Dia rela disalib, digantung di atas kayu salib. Dia mengasihi manusia. Itu sebabnya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya mengajak setiap kita. Mari kita menghargai anugerah Allah itu. Dengan apa? Hidup saling mengasihi. Dan terlebih mengasihi Tuhan. Yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sampai pada malam hari ini. Kita bisa beribadah dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Karena Allah 2000 tahun yang lalu, dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati setiap kita. 3 hal yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Kita mau melayani, hidup saling melayani. Milikilah motivasi yang juga kita hidup saling mengasihi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala Tuhan. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya ingin mendoakan saudara pada malam hari ini. Saudara ingin malam ada di antara yang sampai hari ini sulit untuk hidup mengasihi sesama, sulit untuk hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang ada pada malam hari ini memiliki motivasi yang salah di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Dan juga mungkin ada di antara teman-teman yang ada pada malam hari ini juga tidak mau hidup saling melayani, yang belum bisa melepaskan pengampunan, yang sulit untuk hidup saling melayani. Maka malam hari ini saya akan berdoa bagi saudara. Saudara bisa angkat tangan saudara dan taruh tangan di dada saudara. Saya akan berdoakan buat saudara. Tuhan, bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengajarkan setiap kami, di mana melalui perjamuan malam terakhir kami belajar, di mana Engkau membasuh kaki murid-murid-Mu, Engkau juga mengasihi murid-murid-Mu. Engkau memberikan teladan yang baik bagi setiap kami pada malam hari ini. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang pada malam hari ini belum bisa hidup saling mengasihi. Hamba berdoa, Tuhan memberkati, Roh Kudus menjamah, tolong ya Tuhan, supaya mereka bisa hidup saling mengasihi dan juga melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan juga hamba berdoa buat mereka yang sampai pada malam hari ini juga masih memiliki motivasi yang salah di hadapan Engkau dalam mengiring dan melayani Engkau ya Tuhan. Baik dari hal-hal yang seringkali kami tidak tahu dalam hidup kami, ada motivasi yang salah dalam hidup kami. Hamba berdoa, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjamah, biarlah mereka memiliki motivasi yang benar di dalam melayani dan mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kau memberikan hati yang baru, yang terbuka malam hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba bersyukur, dan bila firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini, itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami, dan terlebih Tuhan, dapat kami lakukan, dapat kami terapkan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala syukur, hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC-nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Ido yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Sangat terberkati sekali ya atas firman-Nya. Itu mengajarkan saling mengasihi antar sesama kita. Apapun yang dilakukan, entah itu ada yang jahat, apapun yang mengecewakan kita, tetap saling mengasihi. Amin. Selanjutnya, saya akan buka ruang dan waktu buat teman-teman yang ingin sharingkan buat yang terberkati dalam firman Tuhan kali ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya juga. Silakan. Bisa on cam dan juga di mute. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau di-sharingkan, bisa langsung. Ya. Mungkin teman-teman ada yang men-sharingkan. Kak Stefani Debbie, silakan. Atau Kak Joli. Teman-teman, silakan yang ingin mau bertanya. Silakan teman-teman, jangan malu-malu ya. Oh, bagi saya sudah jelas dan sudah diberkati. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin men-sharingkan? Saya bisa tambahkan sedikit ya, mau informasi. Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin dilayani konseling pribadi, kalau yang cewek nanti bisa boleh nanti japri saya akan hubungkan dengan istri saya. Bagi yang cowok juga yang ingin konseling pribadi juga bisa nanti hubungi saya, bisa ambil nomor saya di grup pelayan yang melayani, boleh yang mau berbagi atau yang ingin didoakan, mau minta topang dalam doa dan lain sebagainya, boleh, silakan. Ya, silakan hubungi ya Pendeta Ido yang ingin ditopang dalam doa, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Men-sharingkan perbuatan Tuhan? Oke. Nggak ada ya teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke. Saya ingin sharing sedikit mengenai tadi membahas tentang mengasihi ya. Ya di dalam kehidupan kita sih pribadi lepas pribadi sebagai
manusia ya tentunya kata mengasihi itu di satu sisi ada mudahnya, namun di satu sisi juga ada susahnya. Kenapa saya katakan susah? Karena ya eh, kita terutama kita yang maksudnya udah memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi sesama kita, mengasihi musuh-musuh kita ya. Nah, kalau secara apa ya logika mungkin ya, untuk mengalahkan kedangingan itu untuk bisa mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang melukai kita itu mustahil sih. Maksudnya kayak sulit gitu. Cuman ya kembali lagi kita kayak mengingat pengorbanan Tuhan gitu. Kita udah berapa kali melukai Tuhan, kita udah berapa kali kayak misalnya nih, kayak misalnya saya pribadi gitu. Saya berjanji gitu. Tuhan saya mau jadi pribadi lebih baik lagi. Saya ingin kayak meluangkan waktu saya datang kepada Tuhan beribadah, meluangkan waktu saya untuk datang menyembah Tuhan, meluangkan waktu saya untuk datang membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lupa, ujung-ujungnya nggak ingat, ujung-ujungnya ya entah itu karena sengaja atau entah itu karena nantilah masih jam segini, apalagi kalau udah malam-malam kayak gini, misalnya lagi nonton TikTok, nonton YouTube atau main sosial media gitu. Eh, apa kan pada waktu Tuhan mau naik ke surga kan Tuhan bilang Tuhan akan kirimkan Roh Kudus untuk menuntun kita pribadi lepas pribadi. Roh Kudus sudah mengingatkan kita nih. Sekarang waktunya kamu baca Alkitab, sekarang waktunya kamu datang kepada Tuhan, sekarang waktunya kamu